Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru pembimbing saya Bu Lida Nurhalida. Yang terhormat guru penguji saya Bu Nova Nurrohmah. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggrayani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Prestasi Siswa di Sekolah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya disiplin siswa kelas 11 IPS 2, baik itu disiplin di rumah maupun disiplin di sekolah, yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah. Di sekolah, siswa juga diwajibkan untuk mengikuti peraturan tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengatur perilaku siswa ketika berada di sekolah. Disiplin juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Disiplin yang baik atau yang dikatakan tinggi dapat mendorong siswa meraih prestasi yang tinggi pula. Identifikasi masalah ketidakdisiplinan dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas 11 IPS 2. Yang kedua, ketidakdisiplinan dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa kelas 11 IPS 2. Yang ketiga, terdapat hambatan pada siswa dalam mentaati peraturan tata tertib. Rumusan masalah 1. Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa kelas 11 IPS 2? Yang kedua, apa faktor pendorong dan penghambat kedisiplinan siswa? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar? Tujuan penelitian: 1. Memenuhi salah satu tugas mata pelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat kedisiplinan. Yang ketiga, mengetahui seberapa besar pengaruh kedisiplinan siswa terhadap perkembangan prestasi dan tingkah laku di masyarakat maupun di sekolah. Manfaatnya: 1. Mengetahui seberapa besar penerapan disiplin di Mandua Kota Serang. Yang kedua, menerapkan disiplin tidak hanya di sekolah, tapi di masyarakat, baik individual maupun kelompok. Yang ketiga, sebagai referensi dalam pengembangan karya tulis. Di bab 2 ini kita bakal ngebahas kedisiplinan. Kedisiplinan sendiri berasal dari kata disiplin. Istilah disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang menunjukkan pada kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut istilah Inggris, yaitu disciplina, yang berarti tertib, taat, atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri. Terus, latihan membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan sesuatu. Hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki. Kumpulan atau sistem-sistem peraturan bagi tingkah laku. Itu menurut Macmillan dalam bukunya TU 2004 halaman 20. Disiplin juga sering dikaitkan dengan tata tertib dan ketertiban. Sering dikaitkan dengan ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap suatu peraturan tata tertib yang berlaku. Macam-macam disiplin. 1. Disiplin di sekolah. Disiplin sekolah adalah keseluruhan sikap dan perbuatan siswa yang timbul dari kesadaran diri sendiri untuk belajar dengan mentaati dan melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai siswa. Ada beberapa macam disiplin siswa di sekolah. Yang pertama, disiplin dalam masuk sekolah. Yang kedua, disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, disiplin dalam mentaati tata tertib sekolah. Yang kedua, disiplin di rumah. Disiplin di rumah adalah sesuatu konsistensi dan konsekuensi serta keteraturan dalam kegiatan belajar untuk memperoleh tingkah laku yang dapat
timbul dari kesadaran dirinya. Ada beberapa macam disiplin di rumah. Yang pertama, tepat waktu belajar di rumah. Yang kedua, disiplin mengerjakan tugas di sekolah. Yang ketiga, belajar secara teratur. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu kuesioner atau angket online untuk mengetahui permasalahan peneliti. Angket kuesioner juga mempermudah responden untuk mengisi jawaban yang sesuai dengan pilihannya. Analisis data. Data ini setelah udah dikumpulin, diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara menjelaskan atau menggambarkan secara umum sebagaimana diperoleh oleh peneliti. Populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan subjek peneliti. Populasi yang saya ambil yaitu kelas 11 IPS 2 di Mandua, Kota Serang. Sampel yang saya ambil, sampel adalah seleksi dari populasi secara statistik dapat mempresentasikan populasi. Sampel yang saya ambil yaitu 25 orang siswa kelas 11 IPS 2. Ada beberapa tingkat kedisiplinan. Yang pertama, konformitas. Konformitas merupakan kecenderungan untuk dipengaruhi tekanan kelompok dan tidak menentang norma-norma yang telah ditentukan oleh kelompok tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama, rasa takut terhadap celaan sosial. Yang kedua, rasa takut terhadap penyimpangan. Yang ketiga, kekompakan kelompok. Yang keempat, keterkaitan pada penilaian bebas. Sebab utama perilaku tidak disiplin, perilaku siswa dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perilaku siswa. Perilaku yang dinilai tidak atau kurang disiplin. Di kehidupan sehari-hari, pasti kita sering mendengar orang-orang atau teman-teman kita yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Orang yang memiliki disiplin yang tinggi adalah orang-orang yang selalu datang tepat waktu dan selalu mentaati dan taat terhadap peraturan atau norma-norma yang ada dan sejenisnya. Sebaliknya, orang yang kurang disiplin adalah orang-orang yang tidak mentaati peraturan yang ada atau peraturan yang telah dibuat. Faktor pendorong kedisiplinan. Faktor pendorong kedisiplinan adalah faktor yang menunjang dalam melaksanakan aturan atau menjalankan kedisiplinan. Faktor pendorong dalam menerapkan kedisiplinan pada sebuah lembaga pendidikan ada dua macam, yaitu dorongan dari luar dan dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam meliputi satu, pengalaman. Pengalaman seorang guru dalam menerapkan kedisiplinan di lingkungan sekolah itu sangat diperlukan karena guru berperan sebagai contoh bagi murid-muridnya. Yang kedua, pengikutan dan ketaatan merupakan langkah penerapan dan praktik atas peraturan yang mengatur perilaku di sekolah. Yang ketiga, sarana pendidikan. Sarana pendidikan juga merupakan salah satu faktor pendorong siswa
dalam berperilaku. Yang keempat adalah kesadaran. Kesadaran itu efektif ditunjukkan pada seorang yang memiliki kemampuan melaksanakan sesuatu tanpa paksaan, melakukan kemauan untuk berdisiplin. Yang kelima itu adalah kemauan untuk berdisiplin. Kemauan untuk berdisiplin ini datang dari diri kita sendiri. Jika diri kita berkomitmen untuk menjadi orang yang disiplin, pasti kita akan bisa menjadi orang yang dorongan dari luar. Yang pertama adalah perintah. Ketika di sekolah, siswa harus menaati perintah sekolah yang telah dibuat, seperti tata tertib dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah. Yang kedua, larangan. Biasanya seorang akan didorong karena ia merasa bahwa peraturan itu adalah membawa atau bertujuan yang baik untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, pengawasan. Seseorang akan merasa terawasi jika kita melakukan berdisiplin, itu akan merasa terawasi ketika berada di suatu tempat. Yang keempat yaitu paksaan. Biasanya seorang akan mengikuti peraturan atau tata tertib itu berdasarkan paksaan, karena harus mengikuti tata tertib yang telah ditentukan. Yang kelima adalah hukuman untuk kedisiplinan. Hukuman ini dijatuhkan kepada orang yang tidak mentaati peraturan yang telah dibuat oleh suatu kelompok. Faktor penghambat kedisiplinan, yaitu 1. Disiplin di sekolah yang kurang direncanakan dengan baik dan kurang matang itu bisa menyebabkan kurangnya disiplin siswa. Yang kedua, perencanaan yang baik tetapi dalam mengimplementasikannya itu kurang baik dan kurang dimonitor oleh sekolah. Jadi percuma kalau perencanaannya baik tapi tidak diimplementasikan. Yang ketiga, penerapan disiplin yang tidak konsisten dan tidak konsekuen. Ini tuh percuma kalau disiplin ini tidak diterapkan dengan konsisten atau pelin-pelan. Itu bisa menyebabkan kesenjangan sosial juga. Yang keempat, kebijakan kepala sekolah ini memprioritaskan peningkatan dari pemantapan disiplin sekolah. Yang kelima, kurangnya kerjaan dari dukungan guru-guru dan perencanaan dari implementasi disiplin sekolah. Yang keenam, kurangnya dukungan dan partisipasi dari orang tua dalam menanggapi disiplin di sekolah. Yang ketujuh, banyaknya siswa yang bermasalah dalam berdisiplin diri mereka dan cenderung memanfaatkan dan mengabaikan tata tertib. Pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada siswa kelas 11 IPS 2. Yang pertama yaitu pengaruh waktu sampai di sekolah. Pengaruh waktu sampai di sekolah yakni kurang berpengaruh terhadap prestasi siswa. Hal ini berdasarkan hasil analisis data, baik siswa yang terlambat atau kadang-kadang terlambat dan sering terlambat, yakni mempunyai prestasi yang tidak jauh berbeda, yaitu berkisar 60-80. Berdasarkan responden yang ada, yang tidak pernah terlambat itu
sebanyak 12 responden. Sering terlambat yaitu 1 responden. Kadang-kadang terlambat yaitu 12 responden. Pengukuran prestasi belajar. Menurut Murjono, prestasi belajar biasanya diperoleh dengan melihat nilai rapot, di mana prestasi seorang siswa dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa indeks prestasi siswa. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran prestasi belajar adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan peserta didik atau siswa atas hasil belajar yang dapat dilihat melalui rata-rata nilai rapot siswa. Kesimpulan dari penelitian pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar yang dilakukan melalui penyebaran angket online, yakni memiliki kesimpulan yaitu bahwa kedisiplinan tidak terlalu berpengaruh terhadap prestasi siswa kelas 11 IPS 2, yakni dilihat dari siswa yang memiliki disiplin yang tinggi dan siswa yang memiliki disiplin yang rendah, yaitu memiliki prestasi yang tidak terlalu buruk. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata rapot siswa, yaitu berkisar 60-80. Saran 1 yaitu diharapkan agar pendidik untuk memberikan wawasan yang ekstra kepada siswa agar membimbing siswa yang melakukan pelanggaran agar diarahkan dan dinasehati. Yang kedua, orang tua siswa perlu memberikan pengawasan kepada anaknya untuk selalu mengingatkan belajar di rumah. Yang keempat, siswa perlu meningkatkan prestasi belajarnya agar nilai yang diperoleh tidak pas-pasan dan bisa memiliki prestasi yang tinggi pula di kelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.